2011 Perpisahan, 19. Kamu semua tahu kalau aku tahu identitasnya. Apa salahnya sedikit memedulikan? Lucidia juga bangkit dan wajahnya berubah. Terakhir kali, aku sudah mengutarakan. Suaranya sangat tenang dan nadanya tenang. Jika kamu memiliki ide, kamu bisa langsung menyebutkannya, tetapi jika Anda masih ingin membuat gerakan kecil di belakang, saya hanya bisa mengatakan bahwa kita berdua tidak cocok untuk terus berkembang. Setelah mengatakan ini, dia perlahan bangkit. Maaf, aku mengganggu kalian hari ini. Nanti kalau ada kesempatan saya berkunjung lagi. Dia juga merapikan pakaiannya yang sedikit berlipit dan, Lucy mau tidak mau dia menambahkan. Biasanya kamu sangat dingin kepada wanita lain. Mengapa dia membuatku marah 2 kali? Apa kau tidak melupakan mantan istrimu? Kalau kamu benar-benar berpikir begitu, aku juga tidak bisa melakukan apa-apa. Leng Xicheng tidak mengatakan apa-apa, dia langsung berjalan keluar, dan sekretaris Cheng mengikutinya. Lucy ayah Liu merasa marah di belakang dan menghiburnya. Lupakan saja, jika ada orang lain di hatinya, kamu tidak akan tertarik untuk bersamanya. Aku tidak rela. Lucy dengan marah, ia langsung menelepon bawahannya. Periksa aku, apakah Leng Xicheng telah menghubungi Su Yi akhir-akhir ini. Terutama berhubungan dengan wanita itu. Aksi di sana sangat cepat. Hanya butuh waktu 2 hari untuk menyelidiki masalah ini. Direktur Leng telah bekerja baru-baru ini dan tidak memiliki kontak pribadi dengan wanita itu. Selain itu, sejauh yang kami tahu, wanita itu sudah kembali ke Yancheng saat menelepon Anda. Apa? Cepat sekali. Lucy ia terkejut, tidak disangka Su Yi telah menanganinya dengan begitu rapi, dan uangnya juga telah hilang. Satu-satunya penyesalannya adalah ia tidak mendengar Gu Qingqing minta maaf. Tetapi ketika memikirkan situasi di kota Lengxi, dia berpikir dan meneleponnya lagi. Telepon terhubung, 2 suara di sana, dan akhirnya seseorang mengangkatnya. Lucy sebelum dia ingat nama Leng Xicheng, sekretaris Cheng berkata. Nona Liu. Lucy satu kalimat penuh semangat itu padam, dan setelah beberapa saat, dia berkata, di mana orang Xicheng? Direktur Leng keluar untuk memeriksa dan menyuruhku tinggal di kantor. Entah apa yang Anda inginkan darinya. Sang Xia juga tidak apa-apa. Hanya 2 hari tanpa kontak. Lucy dia merasa frustasi saat berbicara. Sejak bertemu dengan Leng Xicheng, dia mundur berpura-pura ingin, dan sekarang dia menjadi lebih berbahaya dan tidak memiliki prinsip yang sama sekali. Jika Anda tidak menelepon selama 2 hari, saya merasa ada yang kurang. Apa dia mengungkit tentangku? Tidak, Sekretaris Cheng menjawab dengan sangat sederhana. Presiden Leng berkata bahwa dia tidak cocok dengan Anda. Saya harap Anda tidak menelepon ke sini lagi. Petik 2. Apa? Lucy dia terkejut. Apa dia benar-benar mengatakan itu? Untuk wanita itu, dia sudah bisa ke Tiongkok. Sepertinya Anda salah. Sekretaris Cheng berkata dengan dingin. Sebenarnya, Presiden Leng tidak peduli dengan masalah Nona Gu, dan dia tidak marah pada Anda. Yang paling dibenci Tuan Leng adalah ada orang yang menariknya, terutama orang-orang di sekitarnya. Tentu saja, saya hanya seorang pengirim pesan. Jika ada masalah juga, kamu bisa berbicara dengan Presiden Leng secara langsung. Saya masih ada urusan, jadi saya tidak akan menemani Anda akhirnya. Kamu sangat berani. Menghukummu 3 bulan gaji. Begitu Leng Xicheng menutup telepon, dia berkata dengan tenang. Sekretaris Cheng segera tersenyum. Petik 2. Saya hanya menyampaikan maksud Anda. Petik 2. Leng Xicheng menjawab dan tidak menjawab. Sekretaris Cheng berbisik. 2012 Perpisahan, 20. Kali ini Leng Xicheng bahkan tidak mengancam dan meliriknya secara langsung. Sekretaris Cheng terkejut. Tuan Leng, aku salah. Jika aku mengungkitnya lagi lain kali, aku tidak perlu Anda sendiri yang mengutarakannya. Aku akan segera pergi ke cabang Afrika. Leng Xicheng mengabaikannya, memandangnya dengan ringan, dan memerintahkan kepalanya untuk membaca dokumen. Sekretaris Cheng berpikir dan menambahkan. Tuan Leng, sebenarnya tidak ada perilaku Nona Liu tahun ini, yang bisa dimengerti. Jika pacar saya melihat saya bersama mantan saya, meskipun itu hanya pekerjaan, dia akan membuat masalah dengan saya. Tidak ada cara lain, namun juga, hubungan Nona Gu dan Anda seperti itu. Baiklah, saya selesai bicara kali ini, dan saya tidak akan mengungkitnya lagi. Leng Xicheng meliriknya lagi dan berkata dalam waktu yang lama. Apa yang baru saja kamu katakan dengan benar. Sebenarnya,
Saya tidak peduli dengan masalahnya. Saya juga tidak melahirkan Lucy udara. Selain itu, selain ada orang yang menggangguku, ada juga orang yang selalu mencari tahu pikiranku. Anda tidak berhak memutuskan urusan saya. Kelak, kamu tidak perlu mengutarakan saya secara khusus, juga tidak perlu kamu pedulikan lagi. Keluar. Benar, aku tahu. Sekretaris Cheng segera mengangguk dan tidak berani berbicara lagi. Setelah menutup pintu dan keluar, wajah Leng Xicheng juga berubah menjadi terlalu lapar, hanya saja sudut matanya sedikit mencapai dan mulutnya membatasi. Mungkinkah dia kembali lagi? Dia bangkit dan berbalik untuk melihat keluar jendela. Ini bukan kota Yan, tetapi kota metropolitan di seluruh dunia mungkin terlihat sama dari awal hingga akhir. Semua orang dikelilingi oleh rumah dan mobil, struktur beton bertulang, dan langit yang berasap seperti jatuh ke dalam hutan besar. Beberapa hanya ketidakpedulian yang tak ada habisnya. Dia ingin mencari kehangatan di hutan besar ini, itu hanyalah mimpi. Dia tahu bahwa hubungan mereka telah lama berakhir. Dia juga merawat ibu dan saudara laki-lakinya di Tiongkok. Dia dengan bodoh mengejarnya dari dalam negeri ke luar negeri. Dia tahu bahwa dia berkembang di Los Angeles, dan pergi ke Hollywood untuk berkembang dengan dalih memperluas bidang bisnisnya, dan menggunakan berbagai kesempatan untuk bertanya kepadanya, berita. Setiap kali dia pindah, dia tahu bahwa dia telah mengabaikan pelayan berkali-kali, menyetir sendiri, dan berjongkok di depan pintunya dengan bodoh. Bahkan anjing yang dipelihara oleh tetangganya, dia telah banyak berbelok dan menemukan bos putra pasangan itu dan meminta bos untuk memberikannya kepada keluarganya. Karena melihat Gu Qingqing tinggal sendirian, takut dia akan terancam bahaya. Bahkan jika dia sedikit peduli padanya, dia harus tahu bahwa setidaknya orang tuanya masih mendukung dia. Dia tidak hanya menganggap semua ini begitu saja, dia ada di sini, baik dengan Lin Zuyi atau Ni Zining, dan dia sangat dekat dengan pria lain. Dia sama sekali tidak peduli dengan berbagai gosip dan gosip tentang dirinya dan industri hiburan. Dia terlalu lama bermimpi. Seperti yang dikatakan dalam lirik lagu Bangun dari Mimpi, ada beberapa hal yang tidak perlu kamu tanyakan sekarang, dan beberapa orang tidak perlu menunggu. Petik 2. Sudah waktunya untuk bangun. Tanda hubung tanda hubung tanda hubung tanda hubung. Namun, dibandingkan dengan pilihan Leng Xicheng, beberapa orang tampaknya sangat peduli ketika mendengar beritanya. Su Zijin terlihat kesal karena dia sudah menutup telepon oleh sekretaris Cheng Lucy. Kakak si Cheng masih memikirkan miliknya hingga sekarang. Dia tidak bisa dibandingkan dengan Anda di Amerika Serikat, jadi dia kembali ke China. 2013 Perpisahan, 21. Lucy dia terus menundukkan kepalanya dan dengan wajah muram, setelah beberapa saat dia mendongak dan berkata, "Apa maksudmu sekarang? Leng Xicheng dan aku sudah putus." Tidak ada artinya. Su Zijin tersenyum, dan Wei Yai mengakui bahwa kamu tidak sebaik dia. Jangan lihat latar belakangnya yang dingin, tapi energinya sangat besar. Tetapi ada orang yang memanjakannya, bukan hanya kamu, tetapi juga aku dan kakak perempuanku. Bahkan sekarang kamu juga seperti ini, dan setelah dia menceraikan kakak si Cheng selama setahun. Aku bisa berselingkuh, aku mengaku kalah, dan aku beruntung. Mengakui mengalahkan apa? Jika Su Zijin masih membujuknya untuk membalas Gu Qingqing seperti dulu, mungkin Lucy saya juga akan merasa bosan. Tetapi dia tidak membujuknya, tetapi dia naik dan langsung mengaku kalah, dan kredibilitasnya tiba-tiba meningkat. Tidak boleh mengaku kalah. Su Zijin menghela nafas, selama bertahun-tahun, sejak aku mengenalnya, dia telah menginjak kakiku dan tidak pernah menang. Begitu juga dengan kakak, aku sudah terbiasa ditekan olehnya. Kamu juga jangan kesal. Lagi pula, di dunia ini, bukannya tidak ada pria, bukannya dia hanya dibuang oleh kakak si Cheng. Pokoknya, kakakku juga menyukainya saat itu, jadi dia mencari orang lain yang lebih perhatian darinya. Siapa bilang aku dibuang? Lucy seperti kucing yang berbulu. Sangat jelas, dia sangat tabu untuk mengatakan ini. Ditinggikan, ini seperti pelanggaran besar. Selain itu, aku ingat kamu pernah mengatakan bahwa dia adalah putri pengasuh kalian. Apakah kamu tahu situasi di rumah mereka? Oh, tentu saja aku tahu. Tapi apa yang kau tanyakan? Tidak melakukan apa-apa. Lucy dia menggigit bibirnya dan tiba-tiba mendongak dan bertanya, apakah kamu akan kembali ke Yancheng minggu depan? Su Zijin mengangguk. Ya, awalnya dia ingin bermain dengan kakak. Bukankah dia akan menemanimu? Dia hanya tinggal beberapa hari lagi dan seharusnya sudah pulang.
Apa? Kamu ingin pergi bersamaku? Bukankah sebelumnya kamu tidak tertarik pergi ke Yancheng? Sejujurnya, kota metropolitan di seluruh dunia sama, dan tidak ada yang lebih baik daripada Hollywood dalam hal mode dan Yancheng. Kenapa? Kamu tidak ingin menerimaku? Tidak, aku hanya takut kamu kecewa. Aku hanya ingin memberi vaksinasi terlebih dahulu. Su Zijin tersenyum dan mengangguk, melihat Lucidia menundukkan kepalanya dan menggigitnya sambil tersenyum. Tanda hubung tanda hubung tanda hubung tanda hubung. Gu Qingqing sibuk beberapa hari ini. Lin Zui tidak mengingkari janjinya. Setelah kembali dari Amerika Serikat, dia tidak hanya mempertahankan posisi aslinya, tetapi juga menurunkan pangkatnya. Rekan kerjanya yang asli hampir saja memberikan sebuah acara penyambutan. Belakangan diketahui, bahwa, setelah dia kembali, dia tidak hanya tidak mengenakan topi emas kura-kura Shanghai, tetapi karena melakukan kesalahan besar, hari pertama kembali, dia diberitahu tentang perusahaan, langsung dicap sebagai lokasi yang mirip dengan tempat magang. Kerjakanlah pekerjaan yang paling pahit dan melelahkan, setiap hari pergi keluar dan menjalankan bisnis, waktu juga kerja yang hampir lebih dari 12 jam, upah juga diambil paling sedikit. Membuat orang lain bertanya bagaimana dia kehilangan nilai guna setelahnya dengan Leng Xicheng, jadi dia juga diperbaiki. Namun, hal yang paling tidak terduga adalah Gu Qingqing menikmatinya, tetapi penuh semangat. Begitu kembali ke Yancheng, dia sangat sibuk. Baru saja kembali, dia melakukan perjalanan bisnis 2 kali seminggu. Namun, Lin Zui juga memperlakukannya seperti ini, tetapi dia memiliki perasaan yang sangat nyaman. 2014 Perpisahan, 22. Ini setidaknya menunjukkan bahwa Lin Zui memiliki sikap publik terhadapnya, dan dia tidak memiliki kekhasan apapun karena identitasnya. Tapi dia sendiri tidak menyangka, baru saja kembali ke China untuk perjalanan bisnis pada malam pertama, sudah seminggu, dia bahkan tidak menemukan rumahnya, terus bergelimpangan di luar. Setelah selesai, dia kembali ke Yancheng, baru mulai mencari rumah, satu panggilan pun datang, itu panggilan yang asing. Halo, apakah itu Nona Gu Qingqing? Aku X dari Pusat Manajemen Properti. Begitu mendengar tentang properti, Gu Qingqing berpikir bahwa ia sedang mencari rumah. Ia pun segera menjawab, aku. Meskipun dia sudah lama berencana pulang, Lucy kejadian itu terlalu mendesak, dan Lin Zui meminta untuk kembali ke Tiongkok secara langsung untuk menghindari penghinaan terhadapnya di Amerika Serikat. Selain itu, pulang ke rumah adalah perjalanan bisnis, sehingga sampai sekarang, tidak ada tempat tinggal. Sekarang setelah kembali ke Tiongkok, ia dan Leng Xicheng telah bercerai, dan Villa Xishan pasti tidak akan kembali tinggal. Di rumah ibunya, dia juga tidak ingin pulang. Sedangkan Li Yuyu, dia juga merasa malu untuk menyusahkan orang lain. Awalnya saya berencana untuk tinggal di hotel selama beberapa hari, dan kemudian pindah setelah rumah selesai. Selama Anda tidak terlalu peduli tentang sewa, Anda selalu dapat menemukan yang cocok. Saya adalah pengurus apartemen Qingcheng. Biaya properti tahun ini sudah 3 bulan tidak parkir. Saya tidak tahu kapan Anda akan membayar biayanya. Apartemen Qingcheng. Gu Qingqing sedikit bingung. Ia ingat bahwa Leng Xicheng sendiri berada di luar rumah keluarga Yan di sini. Ia belum pernah ke sana. Dan ketika dia berpikir bahwa dia akan membawa wanita lain ke sini setiap saat, bahkan setelah bertahun-tahun bercerai, dia masih merasa sedikit sulit untuk beradaptasi. Admin mengangguk. Ya, kepemilikan properti di sini sudah menjadi milik Nona Gu. Tagihan air dan listrik, gas, dan properti di sini sudah lama tidak dimiliki. Jika tidak dibayar sebelum Jumat depan, kami akan menghentikan aliran air dan listrik terlebih dahulu. Petik 2. Aku tahu. Setelah menutup telepon, Gu Qingqing baru ingat bahwa Leng Xicheng sepertinya telah memberikan banyak barang kepadanya ketika bercerai. Selain real estate, ada juga uang. Tapi dia tidak pernah bergerak sama sekali. Selain itu, secara tidak sadar, setelah bercabang, ia mencoba menghindari segala sesuatu tentang Leng Xicheng. Sekarang semua uang yang dia gunakan adalah hasil kerjanya sendiri selama lebih dari setahun. Untungnya, dia tidak sedikit saat menyelesaikan proyek sebelumnya, dan mempertahankan kehidupannya sendiri sudah cukup. Namun, ia tidak bisa memindahkan uang yang diberikan oleh Leng Xicheng kepadanya, tetapi masih ada beberapa barang pribadi yang masih ada di Villa Xishan. Dia berpikir sejenak, kemudian menelepon Villa Xishan. Bahkan pengasuh yang menjawab telepon itu masih menjawab, "Halo, Tuan Leng tidak ada di rumah sekarang."
Ini aku, Gu Qingqing. Ah, apakah itu Nyonya? Suara pengasuh di sana sangat heboh, jelas sudah lama tidak terdengar suaranya. Gu Qingqing sendiri sedikit terkejut karena ruangan ini masih mempekerjakan pengasuhnya. Bukankah Leng Xicheng sudah mengatakan bahwa dia tidak akan kembali tinggal di sana? Rumah ini juga diberikan kepadanya. Mengapa pengasuh masih ada? Begini, sekarang aku sudah kembali ke China, sepertinya ada sesuatu yang tersisa di sini. Sudah pulang, apakah kamu tidak akan tinggal di sini? Pembantu itu tampak aneh. Tidak, di sini, Gu Qingqing berhenti sejenak, menggigit bibirnya, dan bertanya dengan samar untuk waktu yang lama. Lalu dia, pernah kembali. 2015 mahasiswa baru, 1. Sampai di sini, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak memarahi dirinya sendiri di dalam hatinya, dan kemudian dia segera menjelaskan. Aku tidak punya maksud lain, aku hanya. Jika dia ada di sini saat aku kembali untuk mengambil sesuatu, bukankah itu tidak nyaman? Bukannya aku tidak nyaman, tapi aku takut dia tidak nyaman, jadi aku sedikit malu. Semakin dia menjelaskan, dia merasa semakin tidak nyaman, dan akhirnya dia hanya samar-samar. Pembantu itu masih belum menyadarinya dan hanya berkata, Tuan Leng sudah lama tidak kembali. Gu Qingqing berkata bahwa ia sudah lama sekali, dan ia tidak tahu kapan waktunya. Setelah bercerai atau tidak, Gu Qingqing tidak terlalu khawatir, hanya bertanya. Jika aku pergi akhir pekan, dia pasti tidak akan datang, kan? Ini, aku juga tidak tahu. Bagaimana kalau aku meneleponmu dan bertanya? Ah, tidak perlu. Tidak, tidak apa-apa. Gu Qingqing dengan panik menolak, berpikir sejenak dan menambahkan. Kamu ada di rumah setiap hari, kan? Pembantu itu mengangguk. Iya, kalau begitu, akhir-akhir ini aku sangat sibuk bekerja. Aku juga tidak bisa menentukan waktu kedatanganku. Sebelum aku datang, aku akan meneleponmu untuk memastikan. Pembantu itu tersenyum. Tidak perlu merepotkan sekali. Bukankah rumah ini milik Nyonya? Ah, tidak, aku juga, lalu apa? Lagi pula, hubungi saja nanti. Gu Qingqing buru-buru menutup telepon, ia merasa dadanya berderak dan melompat dengan pembohong. Ia menekan dadanya dengan satu tangan dan tertawa bahak, takut padanya. Tanda hubung tanda hubung tanda hubung tanda hubung. Pada akhir pekan, dia meluangkan waktu untuk pergi ke rumah ibunya. Ketika dia tiba di rumah, Wu Weimei sedang bermain mahjong, dan ruangan itu berasap. Melihat dia memasuki pintu, Wu Weimei tidak mengangkat kepalanya dan langsung memberi perintah kepada bibi pengasuhnya. Tuangkan teh untuknya. Sebaliknya, teman kartu di sebelahnya memandangnya sambil tersenyum. Apakah ini putrimu yang luar biasa? Wu Weimei berkata sambil tersenyum. Ya, putriku ini sangat berbakti. Dia membayar apapun yang ingin aku beli, dan dia baik padaku dan putraku. Di mana bisa mendapatkan putri yang begitu baik? Teman merek lain juga tertawa. Putriku adalah jaket kecil ibu. Dia jauh lebih khawatir daripada anakku. Bibi pengasuh melihatnya membawa tas besar dan kecil, lalu dia mendorong untuk membawanya terlebih dahulu. Sambil tersenyum, dia berkata, Nona Gu sudah lama tidak kembali. Ah, benar, dia mengangguk dengan sedikit pemahaman. Dia mengumpulkan keberanian untuk kembali. Dia menceraikan Leng Xicheng setahun yang lalu, takut ibunya akan sangat menentangnya, dan segera pergi ke luar negeri tanpa memberitahu mereka, dan jarang menelepon mereka di Amerika Serikat. Meskipun izin setiap bulan tidak berkurang, saya masih khawatir saya akan kembali hari ini untuk bekerja. Ada apa ini? Dan sepertinya, kehidupan kecil ibu masih baik-baik saja. Apakah karena sebelumnya terlalu larut, jadi sekarang belajar untuk bahagia? Nona Gu berdiri untuk apa? Duduklah. Pembantu itu menuangkan teh dan melihatnya masih berdiri dengan bodoh. Dia segera menunjuk ke sofa di sebelahnya dan meminta untuk duduk dan beristirahat. Oh, oke. Gu Qingqing memegang cangkir teh dengan kedua tangannya. Tehnya agak panas. Ia menyesap seteguk demi seteguk. Setelah minum setengah cangkir, ia baru menyadari sesuatu. Dia bertanya lagi, di mana kakak? Dia, karena punya mobil baru, dia tidak tahu harus pergi kemana. Mobil apa? Dia tahu tingkat apa saudara laki-lakinya. Dengan beberapa ribu tunjangan yang dia kirimkan setiap bulan, bagaimana dia bisa membeli mobil selama setahun? 2016 murid baru, 2. Itu yang kamu beli bulan lalu.
Kata-kata ibunya membuatnya sedikit bingung. Mobil yang dia beli untuk kakaknya bulan lalu. Kapan dia memberikan uangnya? Kenapa aku tidak tahu? Bukankah sebelumnya kamu memberikan kartu kepada kami? Dia memberi Wei Mei sebuah kartu, dan izin bulanan akan dikirim ke dalamnya. Gu Qingqing mengangguk. Apakah Leng Xicheng membawa uang untuk mereka sebelum bercerai? Dia baru saja ingin bertanya, melihat ada teman di sebelahnya. Setelah berpikir, dia menutup mulutnya dan berpikir untuk menunggu ibunya menyelesaikan kartunya. Akibatnya, kartu ini dimainkan hingga malam hari. Ketika matahari terbenam, teman-teman kartunya juga pulang satu persatu. Wu Weimei mendorong Ma Zhong dan mencium pinggangnya. Setelah melihat Gu Qingqing, ia tidak langsung memarahi Gu Qingqing seperti dulu. Gadis sialan, atau apapun, ia malah tersenyum. Meskipun dia tidak membeli rumah ini, tapi ini adalah rumahnya. Meskipun dia tidak kembali selama setahun, tapi sikap ibunya ini benar-benar membuatnya sedikit dingin. Bu, mobil apa yang dibeli kakak? Bukankah Cold City yang membelinya? Ketika menyebutkan nama tertentu, wajah Gu Qingqing tiba-tiba menjadi sangat serius. Kenapa dia bicara? Kamu mati? Sebelum Wei Yai mengutarakan, Wu Weimei menelan ludah, kemudian wajahnya berubah menjadi ekspresi hangat sebelumnya, menoleh dan tersenyum kepada bibi pengasuh itu. Supnya sudah matang. Dia meletakkan beberapa bahan untuk memulihkan tubuhnya. Bibi mengangguk dan berbalik ke dapur. Wu Weimei baru menoleh dan berkata, kakakmu baru saja dibebaskan, tapi sekarang dia sudah bebas. Kenapa dia pergi keluar? Jangan khawatir tentang apapun di rumah, khawatirkan saja tentang dirimu sendiri. Belum selesai dia bicara, terdengar suara motor dari luar. Gu Qingqing berjalan keluar, benar saja, ada beberapa kendaraan yang berhenti di depan pintu. Kakak berlari dari salah satu Mercedes, seorang teman di sebelahnya menyatakan keluar dari jendela, melihat Gu Qingqing yang ada di belakangnya, dia tersenyum, Aoyama, kau sendiri membawa gadis cantik itu, juga tidak memperkenalkan kami. Gu Qingsan menoleh dan meliriknya. Ini adikku. Adik jenis apa? Apakah itu adikmu atau adik angkatmu? Apakah penampilan sepertimu bisa memiliki adik yang begitu cantik? Tidak mungkin ibumu melahirkan di luar bersama ayahmu, kan? Gu Qingsan mengabaikan mereka dan hanya menendang mobil mereka. Besok pagi jam 3x di persimpangan ya. Jangan takut. Beberapa dari mereka menjentikkan spesifikasi, dan jendelanya tidak tertutup, dan memaksa keluar seperti angin. Gu Qingqing melihat penampilan beberapa orang itu, seperti orang yang dulu pernah berkenalan dengan Gu Qingshan, sebaliknya, lebih seperti anak laki-laki kaya dan berkuasa, dia tidak peduli dari mana datangnya mobil itu, tidak peduli dengan perubahan aneh yang ditanyakan kepada ibunya, ia pun bertanya, Kak Zi, apa yang terjadi? Siapa orang-orang ini? Oh, adikku. Gu Qingsan menyapanya sambil tersenyum, mereka semua adalah teman baikku, semuanya memiliki identitas. Apa yang berbagi suka dan duka adalah teman satu penjara. Gu Qingqing langsung marah, Kak Zi, kenapa kamu seperti ini lagi? Baru saja keluar dari penjara, kamu sudah sembuh. Lupakanlah rasa sakitnya. Apa kau akan keluar untuk balapan malam ini? Gu Qingsan terlalu malas untuk memperdulikannya. Wajahnya, tidak ada hubungannya denganmu. Gu Qingqing marah dan kemudian masuk ke dalam. Mobil ini, apakah Leng Xicheng membelikannya untukmu? 2017 murid baru 3. Gu Qingshan terlalu malas, dia hanya meliriknya dengan acuh tak acuh, lalu langsung masuk ke dalam rumah. Bu, apakah bibi sudah selesai memasak? Aku sangat kelaparan. Wu Weimei menjawab, sudah lama. Gu Qingqing sangat marah. Ia mengira ibu dan kakaknya tidak datang mencarinya tahun ini karena kakaknya masuk penjara dan dihukum. Jadi, dia sedikit lebih patuh. Ia tidak menyangka bahwa sekarang ia bermain dengan para penjaga itu, dan bahkan meminta mobil untuk Leng Xicheng. Belum lagi mencakup Leng Xicheng sekarang, bahkan jika ia tidak bercerai, ia seperti membeli seikat kol untuk masalah sebesar ini, dan ia tidak peduli sama sekali. Mengapa dia harus begitu? Dia masuk ke dalam rumah dan berkata dengan tenang. Ibu, kakak, dengarkan, aku dan Leng Xicheng sudah bercerai. Sudah bercerai setahun yang lalu. Jangan pergi mencarinya lagi di masa depan, dan saya akan mengingat apa yang dia beli untuk Anda tahun ini. Saya akan membayar Anda tepat waktu setiap bulan, cukup untuk hidup dasar Anda, tidak ada yang lain. Aku sudah melakukan yang terbaik.
Jika kalian menggangguku lagi atau mengganggu Leng Xicheng lagi, aku akan langsung berimigrasi dan tidak akan pernah kembali lagi. Apa katamu? Wu Waimei dan Gu Qingshan memang sedikit terkejut. Mereka memang tidak tahu bahwa mereka telah bercerai tahun ini. Mereka hanya tahu bahwa Gu Qingqing memberi mereka kartu ketika mereka pergi setahun yang lalu, mengatakan bahwa mereka akan membayar biaya hidup mereka setiap bulan. Sebenarnya, ada sejumlah besar uang di dalamnya. Jika ada uang, Leng Xicheng juga sudah lama menggunakan hubungan untuk mengajukan permohonan eksekusi kepada Gu Qingshan. Setelah beberapa bulan hukuman, mereka baru merasa seperti ikan di air. Tapi tidak berhasil, Gu Qingqing malah bercerai dengan Leng Xicheng. Apa katamu? Wu Waimei segera berdiri, suaranya berubah. Gu Qingqing langsung menoleh. Sudah sampai di sini, kalian jaga diri. Dia juga malas mengabaikan mereka. Keluarga ini sudah membusuk, jadi dia tidak mau mendengarkan dan hanya bisa menjauh. Dia membangun keluar dari rumah, kepalanya langsung panas, perasaan pertama dia berlari ke markas grup Leng. Melihat berita dalam 2 hari terakhir, Leng Xicheng juga telah kembali dari Amerika Serikat dan berpotensi berinvestasi dalam proyek baru, jadi seharusnya dianceng. Dia langsung membunuh Ben ke grup Leng. Dalam setahun, resepsi di sini sudah berganti gelombang dan melihat gadis itu terhenti. Nona, yang mana yang Anda cari? Gu Qingqing tidak banyak berpikir, dan langsung bertanya. Izin, apakah Leng Xicheng ada di sini? Nona reseptif itu sangat pemarah. Petik 2 titik titik titik. Apakah Anda sudah membuat janji? Gu Qingqing merasa pusing. Tapi seharusnya ada daftar putih yang masuk di sini. Namaku Gu Qingqing. Nona resep itu membolak-balik daftar, tidak menemukan namanya, dan menggelengkan kepalanya. Maaf, tidak, Nona, Anda perwakilan perusahaan apa? Ada apa mencari Presiden Leng? Saya dapat membantu Anda melakukan pendaftaran di sini, dan informasi tersebut akan diulas oleh Sekretaris Jenderal, dan saya akan memberitahu Anda segera setelah lulus. Aku, Gu Qingqing langsung ketakutan. Ia membunuh Gu Qingqing karena marah. Pada saat ini, ia kehilangan keberaniannya dan menghilang. Ia berpikir bahwa ia akan tetap memiliki nama, kemudian menyerahkannya kepada Sekretaris Jenderal, dan juga akan diperiksa. Setelah berjalan keluar, dia berpikir sejenak dan langsung menelepon Sekretaris Cheng, tetapi tidak ada yang menjawab pertanyaan Sekretaris Cheng. Tidak ada orang yang bisa dipasang. Apakah dia harus pergi ke rumah orang tuanya? Dia baru menyadari bahwa Leng Xicheng sekarang telah kembali menjadi presiden yang unggul, dan dia tidak bisa menghubunginya sama sekali. Bukan dia yang menghindarinya, tapi dia tidak memenuhi syarat untuk muncul di depannya. 2018 murid baru, 4. Tapi masalah ibu tidak bisa diselesaikan, dia berpikir sejenak, atau mengirim pesan teks kepada Sekretaris Cheng. Aku Gu Qingqing, tolong sampaikan di Cold City, jika nanti ibu dan abangku pergi mengganggunya, harap dia tidak boleh menghiraukan lagi, saya akan mencoba mengembalikan apa yang mereka inginkan sebelumnya. Setelah menunggu cukup lama, Sekretaris Cheng tidak menjawab. Benar saja, selama Leng Xicheng tidak ingin melihatnya, ia tidak bisa menghubunginya dengan kemampuannya sendiri. Keesokan paginya, sebuah telepon membangunkannya dari tidurnya. Dia mengusap matanya dan merasa bahwa itu adalah pesan dari Leng Xicheng. Begitu pikiran ini muncul, jantungnya tiba-tiba berdetak sangat cepat. Ia tidak sabar untuk mengambil ponselnya dan melihatnya. Baiklah, peneleponnya adalah Li Yuyu. Emosi di hatinya tiba-tiba meledak. Ia meraih ponselnya dan berkata dengan lemah. Halo, Li Yuyu. Apa? Gu Qingqing, kamu tidak punya hati nurani, kamu masih berani bertanya padaku. Jika kamu sudah kembali, katakan padaku, apakah kamu masih manusia? Di sana, Li Yuyu meraung dengan volume suara desibel tinggi yang biasa. Gu Qingqing segera menjauh dari ponselnya, dan berkata dengan tidak berdaya setelah mendengarnya, bukankah aku masih belum tenang? Petik 2 tanda tanya, kirim alamatnya, Kak, bunuh dia, jika kamu berani lari, kamu akan mati. Li Yuyu menutup telepon dengan marah dan langsung turun untuk mengemudi. Jadi kamar tamu 1 orang menjadi kamar tamu 2 orang. Ketika Gu Qingqing tidak begitu murah untuk harga sewa rumah, maka dia segera menandatangani perjanjian di atasnya. Li Yuyu masih merasa jijik, bukankah kamu sudah bilang kalau kamu akan pindah ke rumahku? Tidak nyaman tinggal di rumahmu. Setelah Gu Qingqing menandatangani kontrak,
Ia tersenyum dan menghiburnya. Ada yang tidak nyaman. Aku sering pergi keluar untuk mengikuti kru film. Selama beberapa bulan, ibuku juga sendirian di rumah. Li Yuyu memukul-mukul bahunya sendiri. Kamu tidak tahu, kamu sangat sibuk selama setahun ini. Leng Xicheng membuat rencana pelatihan untuk bintang baru, dengan penuh semangat melatih bintang baru dan sutradara baru. Tahun ini, film budaya, tema khusus, dan komedi sangat banyak. Seluruh perusahaan sangat sibuk, kakak, aku tidak punya waktu untuk jatuh cinta. Ketika Leng Xicheng disebutkan lagi, bulu mata Gu Qingqing bergetar dan tidak banyak bicara. Li Yuyu juga bertanya, di mana dirimu? Bagaimana Lin Zui kamu? Saya mendengar bahwa Ni Zining juga pergi ke Amerika Serikat belum lama ini. Apakah Anda pernah bertemu dengannya? Bisa apa? Dia hanya teman biasa. Teman biasa? Li Yuyu menambahkan dengan penuh arti. Li Ruizi, ketua kelas di sekolah kita sebelumnya, sepertinya dia juga berasal dari cabang Leng. Dia pindah ke Yancheng dan ingin bertemu denganmu. Jika kau tak punya pasangan, kau mau bertahan. Gu Qingqing tampak tidak berdaya. Sebenarnya kamu datang untuk menemuiku atau datang ke kantor agen pernikahan? Wei, Ai, aku tidak peduli padamu. Li Yuyu meninju bahunya. Sebelum dia selesai berbicara, dia menelepon lagi. Kali ini Li Yuyu. Setelah menjawab telepon, dia tampak tidak berdaya. Petik 2 titik titik titik. Ada masalah lagi dengan kru, aku harus pergi dulu. Pergilah. Setelah mengantar Li Yuyu yang berangkat, ia berpikir sejenak dan menghubungi Villa Xishan. Setelah sampai, ia pun bertanya, aku datang hari ini, seharusnya aku tidak mengganggu Leng Xicheng, kan? Tanpa diduga, pembantu itu langsung berkata, aku baru saja menelepon Tuan, mungkin dia akan datang. 2019 murid baru, 5. Gu Qingqing tidak bisa berkata-kata. Ia telah mencoba yang terbaik untuk menghubungi Leng Xicheng sebelumnya, namun sampai sekarang ia tidak menanggapi. Ia tidak menyangka bahwa pembantunya akan menelepon begitu saja, jadi ia datang. Sebenarnya, dia menolak pertemuan dua orang setelah perceraian. Hanya saja, meskipun kemarin dia ingin segera memutuskan hubungannya karena urusan keluarga, dia benar-benar ingin bertemu hari ini, jadi dia menjadi takut. Bukankah kamu bilang rumah ini milikku? Dia menundukkan kepalanya dan tanpa sadar menggosok tangannya dengan jari-jarinya yang tegang. Lalu kenapa dia harus datang? Pembantu itu berkata, oh, bukannya kamu takut mengganggu pekerjaan Tuan. Jadi aku sengaja meneleponnya untuk kejadian itu bahwa hari ini kamu datang untuk berkemas, tapi dia tidak mengatakan apa-apa. Belakangan, Sekretaris Cheng berkata bahwa dia mungkin akan datang untuk melihat kejadian setelah dia sibuk dengan pekerjaannya. Sepertinya ada sesuatu yang harus diambil. Oh, sebenarnya tidak perlu menyapa. Dia menundukkan kepalanya, dan pengasuh itu bertanya, ada apa? Tidak, tidak, kalau begitu aku akan melihatnya. Gu Qingqing segera pergi untuk berkemas. Mungkin dia bergerak lebih cepat dan bisa pergi sebelum Leng Xicheng selesai berkemas. Setelah pindah ke atas, meskipun dia tidak datang ke sini selama setahun, semuanya terasa familiar. Tangga berkarpet, porselen di sudut koridor, pintu kamar terbuka lebar, dan angin di luar membuka tirai. Semua yang ada di dalam kamar sama dengan yang ada di masa lalu. Ia membuka lemari dengan ingatannya. Pakaian di dalamnya tidak bergerak sama sekali dan masih tergeletak seperti di masa lalu. Ketika dia pergi tahun lalu, dia mengambil dokumen dan perlengkapan wajib lainnya. Dia tidak mengambil barang kebutuhan sehari-hari lainnya, dan dia tidak ingin mengambilnya. Di dalam laci, semua barang ada di sana, termasuk batu merah yang diberikan Leng Xicheng kepadanya, bahkan tempat penempatannya pun tidak berubah. Sebenarnya pengasuh itu tidak membereskannya, atau dia sama sekali tidak memedulikan sampah ini. Tepat ketika dia mendengar, terdengar suara mobil di jalan pegunungan dari kejauhan. Dia sedikit terkejut. Apakah Leng Xicheng benar-benar sudah kembali? Tubuhnya mendahului kepalanya. Dia berlari ke balkon dan melihat keluar dengan bersandar di jendela. Suara motor mobil semakin dekat dan dengan cepat melewati hutan menuju villa dan menghentikan mobil. Gu Qingqing melihat bahwa mobil ini memang mobil Leng Xicheng yang biasanya duduk di sana, jadi orang di dalam mobil adalah. Sebelum dia tahu bagaimana menyapa, Sekretaris Cheng di dalam mobil keluar dulu. Gu Qingqing menatap kursi belakang dengan saksama, tetapi ternyata orang yang keluar dari mobil adalah pengacara Hua Hua. Hah,
Apa itu pengacara? Di mana kota Lengse? Sekretaris Cheng mendongak, dan juga melihatnya. Dia pun menyapanya, Nona Gu. Suaranya sangat pelan, tidak ada kedekatan dengan masa lalu. Gu Qingqing mengangguk dan mengikuti turun. Ia melihat sekretaris Cheng dan pengacara datang dengan wajah bingung. Dia sedikit mengernyit dan melirik ke belakang sekretaris Cheng. Mobil terus berhenti, sepertinya tidak ada orang yang duduk di dalam. Baru saja dia ingin bertanya, sekretaris Cheng menelepon. Dia mengulurkan tangan untuk memberi tanda bahwa dia memiliki telepon dan kemudian mengangkatnya. Aku tahu, aku akan segera kembali setelah selesai. Setelah menutup telepon, dia memandang Gu Qingqing. Nona Gu, mari kita mulai. Dia tidak yakin Leng Xicheng tidak datang sampai dia melihat pintu tertutup. Dia tidak datang, dia hanya seorang pengacara. Apa yang terjadi? Itu, di mana dia? 2020 murid baru, 6. Anda sedang membicarakan Presiden Leng, kan? Dia baik-baik saja. Sebuah kalimat yang ringan, ada sesuatu yang terjadi, dan seketika membuat jarak di antara mereka menjadi jelas. Gu Qingqing menghela napas lega, ada juga perasaan yang samar-samar tidak nyaman. Bukan hanya Leng Xicheng. Dan pesan itu, kau melihatnya. Aku datang hari ini untuk memastikan sesuatu tentang ibuku. Sekretaris Cheng mengangguk. Petik 2. Sudah lihat. Kenapa tidak balas? Sekretaris Cheng hanya berkata, ini adalah urusan pribadi Anda dan Tuan Leng. Saya tidak punya hak untuk menanganinya. Saya juga tidak bisa menghindari pesan apapun yang Tuan Leng kirimkan. Sebenarnya, saya datang hari ini untuk menyelesaikan masalah ini. Sekretaris Cheng memandang pengacara di sebelahnya. Hari ini, saya membawa pengacara ke sini. Tidak ada yang Anda tanda tangani saat mengurus pembagian properti tahun lalu. Saya masih perlunya. Aku sama sekali tidak menginginkan uang, aku juga tidak menginginkan rumah. Pengacara itu sama sekali tidak memedulikan perkataannya. Dia hanya membuka tugas dan mengeluarkan sebuah folder. Uang tunai sudah dibayar. Setelah tanda tangan ditandatangani, apartemen Qingcheng di pusat kota Yancheng menjadi milikmu. Tunggu sebentar, uang tunai apa? Gu Qingqing membuka folder itu dengan wajah bingung. Ketika Tuan Leng menceraikan Anda sebelumnya, dia memberikan sejumlah uang sekitar puluhan juta yang telah dikirimkan ke rekening pribadi Anda secara bertahap. Nomor rekeningnya adalah XXXXX. Gu Qingqing mendengarkan nomor ini, mengapa ia merasa sangat familiar. Setelah memeriksa catatan pengiriman uangnya sendiri, bukankah ini rekening yang dia berikan kepada ibunya? Celana saja mereka sama sekali tidak ingin menghubungi mereka dan hidup dengan baik. Celana saja kakak memiliki uang untuk membeli mobil sport. Ia juga curiga bahwa Leng Xicheng yang memberikan uang itu, meskipun ia memberikannya, sifatnya sangat berbeda. Jadi, uang ibu dan kakakku semuanya ada di kartu itu. Jika dia tidak mengangkatnya, dia langsung melemparkannya ke rumah ibunya. Bagaimanapun, itu juga miliknya. Saya tidak menginginkan apapun tentang barang-barangnya. Aku juga akan mengembalikan uang yang dia berikan kepadaku. Petik 2. Gu Qingqing segera berdiri, dan Sang Xia juga, jika ibu dan kakakku meminta untuk mengabaikannya. Kami sudah bercerai, semoga tidak ada titik temu di kemudian hari. Pengacara itu masih menjawab. Dia menambahkan, uang ini tertulis dalam surat perjanjian perceraian kalian. Jika kamu tidak mau menerima, kamu bisa pergi dan berdiskusi dengan Presiden Leng secara pribadi. Dua orang akan menyusun perjanjian lagi, atau kamu bisa langsung mengajukan gugatan. Anda ingin bernegosiasi langsung dengan kota Lengse, atau gugatan di kota Lengxi. Dia gila. Jika Sang Xia sudah mengerti, dia bisa menandatanganinya terlebih dahulu. Jika tidak, tolong segera membuat keputusan. Pengacara itu mengangkat pergelangan tangan dan melihat jam. Sekarang sudah jam 2:30 sore. Aku bisa tinggal di sini sebelum jam 5 sore. Waktu malam sudah dipesan. Jika Nona Gu masih menyetujui perubahan properti, Anda dapat menggunakan waktu 1,5 jam ini untuk berkonsultasi. Jika Anda ingin mencari saya sendirian di masa depan, Anda juga bisa menghubungi kantor hukum saya. Itu hanya biaya, 800 yuan per jam. Sebelum Sekretaris Cheng pergi, dia berkata, Nona Gu, jangan khawatir. Selama Anda tidak berinisiatif untuk datang, Presiden Leng tidak akan pernah memiliki hubungan dengan Anda. Sebenarnya, dia juga tahu apa yang tersisa darinya. Maksudnya, jangan terlalu berperasaan.
Selanjutnya bab 2021 murid baru 7.